adik-adik, halo papa mama, apa kabar? Saya anak Tuhan selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua anak-anak yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya adik-adik, saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat satu buah pujian, Yesus di dalam rumahku. Adik-adik silakan duduk kembali, semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan bagi kami, di mana ada kesempatan bagi kami untuk bisa beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah setiap pujian bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar, benar-benar kami bertumbuh hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Ibadah kami ini Bapa, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya, semua kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Bapa kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan anak-anak memberikan pendengaran yang baik ya. Kakak akan bercerita dari sini. Judulnya hari ini yaitu Yusuf di rumah Potifar. Adik-adik, adapun anak Yakub itu, yakni Yusuf, dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dan Potifar membeli Yusuf sebagai budaknya. Adik-adik, Potifar adalah seorang kepala pengawal Firaun, dan Firaunlah yang berkuasa di Mesir pada saat itu. Adik-adik, kamu tahu Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala yang dikerjakannya di rumah Potifar tuannya itu. Yusuf sangat berkenan di hati Potifar, sehingga Potifar menyerahkan seluruh isi rumahnya kepada kekuasaan Yusuf. Adik-adik, kamu tahu Yusuf adalah seorang pemuda yang baik. Dia mempunyai sikap yang manis, bahkan juga dia memiliki ketampanan yang luar biasa. Sehingga istri dari Potifar tertarik kepada
Yusuf budaknya itu. Adik-adik melihat sikap Yusuf yang baik, kemudian melihat Yusuf yang tampan, maka suatu hari istri dari Potifar menggoda Yusuf. Istri dari Potifar itu menggoda dan merayu Yusuf. Dan Yusuf tidak mau. Yusuf menolaknya, adik-adik. Menolak ajakan dari istri Potifar tuannya itu. Yusuf memilih untuk lebih menghormati Tuhan dan menguasai dirinya untuk tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Adik-adik, kamu tahu istri Potifar itu tidak hanya menggoda Yusuf 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak demikian adik-adik, hampir setiap hari dia merayu dan menggoda Yusuf. Namun Yusuf tetap menolaknya. Bahkan mendekat pun Yusuf tidak mau. Suatu hari Yusuf bekerja di rumah Potifar dan tiba-tiba semua orang yang ada di rumah tidak ada. Ya, rumah lagi sepi adik-adik saat itu dan hanya istri Potifar yang ada di situ. Tiba-tiba istri dari Potifar datang untuk menggoda dan merayu si Yusuf. Dan saat itu dia dekat dengan Yusuf dan memegang Yusuf. Dan apa yang Yusuf lakukan? Yusuf meninggalkan bajunya di tangan istri Potifar dan Yusuf langsung lari keluar rumah. Nah adik-adik, kamu tahu istri Potifar itu berteriak. Kemudian datanglah Potifar dan dia menceritakan tentang hal yang tidak-tidak kepada Potifar. Sehingga pada akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah adik-adik, Yusuf lari ya ketika ia menghadapi pencobaan. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan adik-adik. Kita harus lari ketika kita menghadapi pencobaan atau godaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ketika kita dicobai untuk melakukan hal-hal yang salah, kita harus lari dari pencobaan itu. Nah adik-adik, godaan, pencobaan pada masa-masa ini banyak sekali. Contohnya, pencobaan untuk tidak mau mengikuti ibadah. Godaan untuk tidak mau mengikuti ibadah dengan baik. Godaan untuk main handphone sepanjang hari dan tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Godaan untuk melawan orang tua, ya. Ada bisikan, lawan saja orang tuamu, ya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus katakan tidak, ya. Tidak, saya tidak mau mendengarkan apa katamu. Saya mau menghormati orang tua saya. Saya mau mendengar nasihat orang tua saya, ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik, dan masih banyak lagi godaan-godaan pada masa kini, ya. Pasti adik-adik di rumah sudah tahu semuanya apa aja, ya. Itu tadi salah satunya yang kakak sebutkan contoh-contohnya. Adik-adik di rumah bisa menambahkan sebanyak-banyaknya, ya. Nah, adik-adik, Tuhan mau juga kita sebagai anak-anaknya memiliki sikap penguasaan diri. Apa sih kakak itu sikap menguasai diri? Sikap penguasaan diri. Sikap penguasaan diri itu adik-adik adalah kemampuan kita untuk mengendalikan apa yang akan kita lakukan. Dan melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya adik-adik ya, kita harus bisa dengan bijaksana memilah-milah apa yang berkenan, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seperti halnya dengan Yusuf.
mendekat pun dia tidak mau mendekat pun kepada istri Potifar. Dia jauh-jauh ya adik-adik. Nah, adik-adik yang saya kasihi dalam nama Tuhan, dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita hari ini terambil dari 1 Korintus. Terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini ceritanya, semoga dapat memberkati kita semuanya. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat singkat hari ini. Di mana Bapa di surga, kami belajar dari kehidupan Yusuf ketika menghadapi godaan, cobaan di dunia ini. Kami bisa berani berkata tidak. Kami mau mengikut Tuhan. Kami mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan Bapa di surga, kami juga belajar bahwa setiap pencobaan yang kami alami tidak melampaui dari kekuatan kami. Bahkan Tuhan akan menolong dan memberikan kemampuan kepada kami untuk tidak ikut dalam pencobaan itu. Karena Tuhan Yesus yang menyertai kami. Bahkan Tuhan juga menghendaki supaya kami memiliki satu sikap menguasai diri kami untuk senantiasa tetap berjaga-jaga. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kehidupan adik-adik saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati masa depan, berikan hikmat di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tuhan juga memberkati dalam belajar, bahkan jauhkan sakit penyakit, dan berkati Papa Mama yang selalu mendampingi setiap hari. Berkati Papa Mama dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan juga Engkau memberikan hikmat-Mu kepada Papa dan Mama kami. Terima kasih Bapa, sungguh kehidupan kami ke depan kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada saat ini, saya mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi ya. Semuanya bangkit berdiri, mari kita katakan, hati-hati gunakan tanganmu.
sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.